Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam alam tafsir yang kita sudah sekian lama tinggalkan. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita akan berjumpa balik, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghalang, kerana wirid kita yang Rasulullah ajarkan, Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang dapat melarang apa yang telah Engkau anugerahkan. Dia menganugerahkan kesehatan kepada kita. Naam, rezeki zahir dan batin. Naam, tidak ada yang boleh membantah. Naam, sebab hak mutlak adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya merupakan sebab zahir saja. Naam, di dalam kehidupan kita ini. Nah, kalau dia mengatakan hari ini, ya Abdul Hamid, silakan berhenti berceramah, maka hari ini pun kita berhenti berceramah. Nah, besok lanjutkan, kita lanjutkan besok. Sebab keputusan di atas Allah, di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan manusia. Walaupun pandai manusia berpolitik, dia tidak akan melarang apa yang Allah telah tentukan. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Dan tidak ada yang dapat menganugerahkan sesuatu, nah, bila mana Allah larang. Nah, wala radda lima qadait. Dan tidak ada yang dapat menolak apa yang telah Allah putuskan Subhanahu wa ta'ala. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak ada kemewahan dan tidak ada kekayaan dan tidak ada maslahat yang dapat menandingi maslahat Allah Subhanahu wa taala. Allah segala-galanya. Nah, itulah akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, saya beberapa bulan yang lalu Allah menetapkan saya oksigen drop. Doktor mengatakan 6 bulan baru boleh semput hilang. Tapi Allah kata hanya 2 bulan saja. Nah, doktor tidak boleh diterima dia punya gagasan dalam hal ini. Allah yang mau. Nah, saya kembali untuk berkhidmat pada masyarakat Islam setelah 2 bulan, bukan 6 bulan. Nah, saya mengamalkan setiap sudah salatul fajar, nak membaca Al-Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah 27 kali. Letakkan tangan sebelah kanan. Nah, Rabbi syrah li sadri, baca 7 kali atau 100 kali. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. As-salatu tibbiyah 10 kali. Tiba-tiba hilang di tengah hari. Nah, tak pakai ubat kimia pun. Karena kita punya akidah, wa idza maridtu fa huwa yashfini. Bila mana saya sakit, maka dialah yang mengobati saya. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis sahih, kalau seandainya di dalam sistem pengobatan ada yang dapat menyembuhkan, hanya 3 saja. Nah, kita membaca ayat daripada Al-Quran atau hadis An-Nabawi, atau mengambil minum asal. Nah, minum madu asli, bukan madu palsu.
Jangan menuduh bila mana sudah minum madu tak sembuh. Itu menunjukkan kalau tak sembuh, tentunya Allah yang menyembuhkan. Tak sembuh biasanya dia palsu. Apalagi kita disuruh berbekam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya bukannya menggunakan pengobatan ini 2 bulan, hanya beberapa hari saja. Daripada ulama-ulama Hadramaut mengamalkan, As-Sada Bani Alawi mengamalkan amalan ini, saya merasa dia sangat bermanfaat. Beberapa hari saja sempuk. Saya biasanya tak boleh naik di tangga yang tinggi, ini tiba-tiba boleh naik, boleh lari lagi. Jadi perubatan Al-Quran telah mengalahkan perubatan manusia. Bila mana Allah menghendaki kita nak sembuh, memang sembuh. Tak ada pun orang kata mesti pergi cek di dokter, mesti pergi scan. Saya tak mau scan, biar mati-mati ya. Saya tak gunakan obat kimia, dan saya percaya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya punya umur sudah 60 tahun. Memang waktu mati, tapi alhamdulillah tak mati lagi. Tidak mati lagi. Jadi kita lanjutkan perjuangan kita. Dan saya pada tahun 2022 ini saya sudah yakin saya tidak akan berceramah di masjid, dan saya harapnya memfokuskan sistem penulisan yang bagus. Tapi Allah menghendaki saya balik ke masjid balik. Jadi tak ada yang boleh menghalangi, hanya Allah saja subhanahu wa ta'ala yang mengatakan ada yang boleh menghalangi, dia akan keluar. Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan keluar daripada Islam. Allahumma la mani'ah lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka bersekutu untuk melarang kita, tapi bila mana Allah menghendaki, sekutu itu tidak ada manfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nak berikan mudarat atau munafaat, Allah tak tentukan, tidak akan terjadi. Jadi kita hanya disuruh berusaha saja. Disuruh berusaha saja. Kita tak boleh berceramah di masjid, berceramah di Zoom. Yang penting sampaikan ad-da'watul islamiyah. Sampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang betul. Kita menyampaikan alhamdulillah dengan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Kita berceramah mengikut metode Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Bukan yang dipalsukan oleh sebagian anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab. Kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikut sejarah. Bukan bikin-bikin. Sekarang ni ada juga sekelompok manusia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia mengaku Ahlus Sunnah Jamaah. Ini sangat berbahaya. Golongan Khawarij, dia mengaku dia nak membela Islam mengikut sistem Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan mempermainkan masyarakat. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, kalau tak salah kita pada pelajaran yang terlalu kita berada pada ayat 80. Bib. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu wa qala al-yahudu. Kenapa masalah Yahudi terlalu panjang diceritakan oleh suratul Baqarah? Surah yang paling panjang di dalam Al-Quran suratul Baqarah. Dan anehnya suratul Baqarah cukup menjelaskan secara terperinci tentang perangai Bani Israel. Kenapa demikian? Sedangkan waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal dakwanya tidak diganggu oleh Bani Israel. Belum lagi, tak dikenal lagi Bani Israel.
Nanti setelah berpindah di Madinah baru dikenal siapa itu Bani Israel, bagaimana bahayanya. Nah, maka Al-Quran menyuruh kita mengkaji kejiwaan Bani Israel. Tidak ada satu tipu muslihat, tidak ada satu kerusuhan apa saja, semua bentuk gerakan negatif, melainkan di belakangnya pasti ada Yahudi. Nah, nak menghancurkan masyarakat Islam dan manusia ini secara keseluruhan, dan mereka tidak mau kecuali mereka saja yang hidup, pasti di belakangnya ada Yahudi. Nah, pasti di belakangnya Yahudi. Apa saja yang mengancam ketenteraman manusia, terutama umat Islam, pasti di belakangnya Yahudi. Nah, bukankah mereka berusaha nak menghabiskan manusia sebagaimana dalam protokolat Suhyun, Zionis punya perancangan mereka, nak menghapuskan manusia dengan cara apapun mereka habiskan. Nah, dan kalau yang perlu manusia sendiri, umat Islam sendiri yang menghabiskan umat Islam, itu yang mereka mau. Jadi kita mesti berwaspada. Makanya ulama kita menyuruh mengkaji kejiwaan Bani Israel, akhlak Bani Israel, sebab kejahatan dari sana, sehingga dikatakan bahawa Bani Israel ini dilahirkan daripada kejahatan. Meskipun kebanyakan para nabi, para rasul daripada Bani Israel. Dan ingat, Bani Israel sepupu Rasulullah juga. Nah, daripada Yaqub ibn Ishaq, nah, ibni Ibrahim. Nah, ibu mereka adalah Sayyidatun Nasara. Nah, di antara gadis, di antara perempuan yang paling cantik, Sayyidatun Nasara. Maka lahirlah cucunya Sayyiduna Yusuf, yang mengambil sebagian daripada kecantikan Sayyidatun Nasara, sampai Raja Mesir sendiri, Allahu Akbar, waktu melihat Sayyidatun Nasara tak boleh kawal diri. Nah, nak pensan juga tengok kecantikannya. Maka sebagian juga kita tengok Bani Israel luar biasa. Daripada nasab Rasulullah SAW, daripada Ismail, Sayyidina Ismail ibnu Ibrahim alaihissalam, sepupu dia. Tetapi Allah menghendaki bahawa Nabi yang paling terakhir, yang akan menyelamatkan manusiawi daripada sebarang bahaya, adalah daripada orang Arab, daripada Sayyidina Ismail alaihi salam. Nah, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Meskipun demikian, kita tak boleh mengatakan, coba tengok orang Arab sepupu dengan Bani Israel, jahat juga, tak boleh. Nah, kita mesti memberikan penghargaan kepada orang Arab secara keseluruhan. Kalau ada kesalahan daripada orang Arab, hanya orang Arab itu, pribadi orang Arab tertentu yang dapat disalahkan. Kita tak boleh mengatakan orang Arab, so itu nifaqun. Dalam hadis nifaqun, benci kepada orang Arab tidak ada alasan, adalah nifaqun, itu merupakan nifaq. Apa artinya nifaq? Maksudnya menyembunyikan realiti keimanan. Berarti tidak sah keimanan kita. Apalagi membenci Bani Hashim, sangat-sangat berbahaya. Nah, tidak sah keimanan. Dalam hadis sahih, nak tunjuk saya tunjukkan. Referensi saya cukup lengkap, alhamdulillah. Nah, jadi, dan kita tidak boleh juga mengatakan orang Melayu, tak boleh. Itu adalah sentimen-sentimen yang diletakkan oleh penjajah. Kita diadu domba. Jumpa dengan orang, siapa dia? Orang Melayu. Orang Melayu jumpa orang Arab, tak boleh. Nah, bukan bangsa yang mendorong orang untuk berbuat kejahatan. Bukan bangsa. Nah, kita semua dilahirkan daripada fitrah yang baik, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memalingkan kita adalah syaitan. Syaitan dia, bukan kerana dia Melayu, bukan kerana dia Arab, bukan kerana dia Bani Hashim, bukan kerana dia Tok Sayyid, tak, bukan. Itu namanya al-unsuriyah. Nah, kadang kita jumpa orang, nah ini kerana dia orang Arab jadi jahat, tak boleh. Nah, ini adalah nifaqun. Nifaq di dalam hati kita. Sebab Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam nak cakap apa? Rasulullah orang Arab. Naam. Rasulullah orang Arab, dan di surga nanti orang bercakap Arab. Naam. Wa lughati ahli al-jannah fil jannah al-lughatul arabiyyah, adalah bahasa Arab. Jadi bukan karena perkaumannya, adanya dia punya identiti dia sebagai orang Melayu ke orang Arab ke menjadikan dia berbuat jahat. Bukan, tak demikian. Berapa banyak orang Melayu yang wali, berapa banyak orang Arab yang wali, berapa banyak orang Cina yang wali. Bukan karena Cinanya, karena memang unsur kejahatan yang terdapat pada pribadi itu. Nah, jadi waqalu, mereka mengatakan waqalu. Qala al-Imam Suyuti radhiyallahu anhu, lamma wa'adahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam al-yahudi, yani an-nara. Allah mengancam Nabi Rasulullah sallallahu mengancam orang Yahudi bahawa mereka akan dikekalkan di api neraka selama mereka tidak kembali kepada kebenaran. Nah, apa mereka kata? Iyalah tu. Tetapi ingat, kita tidak akan disentuh oleh api neraka hanya beberapa hari saja. Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kita tidak akan disentuh, tusibana lan tusibana, tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Dalam tafsirnya dikatakan beberapa hari, qalilatun, atau qalilatan, ikut ma'dudatan, qalilatan ay 40 yawman. Nah, hanya 40 hari saja, 40 malam. Muddat ibadati abaihim al-ijlah, mengikut berapa lama mereka, nenek moyang mereka menyembah anak sapi. Nah, 40 hari kan? Kenapa 40 hari? Pada waktu itu Sayyidina Musa datang menerima wahyu di Jabal Tur, di Tur Sina, menerima At-Taurah selama 40 hari. Nah, jadi ditetapkan 40 hari. Banyak orang yang beramal 40 hari. Orang tabligh keluar 40 hari. Kenapa pula 40 hari ini? Beramal selama 40 hari karena memang ada rahsia pada 40 hari ini. Nah, kita nak mengamalkan, nak hafal Quran supaya tidak lupa, ulang-ulang 40 kali. 40 juga. Nah, amalannya Sayyidina Al-Hasan Asy-Syadzili untuk menguatkan keimanan, la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta. Sebelum kita, sesudah sembahyang sunat subuh, kita mengamalkan selama 40 kali untuk menguatkan keimanan kita, terutama di zaman kita ini. Satu riwayat mengatakan 41 kali, tak ada masalah. Tambah 1, tambah, tak jadikan 3, tak ada masalah. Yang penting disebutkan 40. Sebab orang Arab ni kalau menghitung 40 lebih 41 masih 40 lagi, 42 masih 40 lagi. Arba'in Nawawiyah adalah 42 hadis, dikatakan 40. Nah, begitulah orang Arab menghitung. Nah, 43 dianggap 40 juga. Jadi diminta beramal selama 40 apa? 40 hari. Nah, begini juga mereka ceritakan bahawa mereka hanya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari, 40 malam. Kemudian siksaan itu thumma tazulu. Nah, siksaan itu menghilang sendiri. Ini cerita kosong, tidak ada dasar dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qul, katakanlah wahai nabi yang mulia. Qul, katakanlah wahai nabi yang mulia, bukan katakanlah wahai Muhammad. Sebagian ulama menganggap itu adalah qillatu adabin ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Muhammad. Wallahi, ya, coba cari daripada Al-Quran yang pertama, dari suratul Fatihah sampai suratul Nas, kita tak pernah mengatakan, Allah tak pernah mengatakan wahai Muhammad, tak pernah.
Para rasul okey. Naam. Ya Musa, ya Ibrahim dipanggil nama dia. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kita disuruh beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab yang paling tinggi adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, Jibril itu mengatakan, ya Muhammad, kita pertama pertanyaan, yang mana hebat, Allah ke Jibril? Dan kenapa Jibril mengatakan ya Muhammad? Nah, tak mengatakan ya Rasulullah. Nah, sebab di situ datang untuk mengajar. Datang untuk mengajar kepada orang bahawa murid dipanggil nama dia supaya tidak kalil adab. Sebab kalau kita panggil murid kita, wahai anak Peheng, wahai anak Datuk, wahai anak Tan Sri, dia akan kurang ajar sama kita dan tidak akan ambil munafaat dari petok guru dia kalau dia mengangkat murid dia. Makanya dulu anak siapapun yang belajar mesti dipanggil nama dia. Nah, untuk mendidik dia supaya dia tidak takabur. Itu tariqatus salafis salih, memanggil namanya. Nah, supaya dapat mendidik kejiwaan budak tu. Nah, kalau kita pun anak murid kita angkat-angkat, sebutkan namanya, datuknya segala, tidak, dia tak akan belajar. Saya menganggap dirinya saya orang hebat. Nah, orang yang menganggap dirinya orang hebat tidak akan belajar. Tidak akan belajar. Mesti kita menyerahkan diri kepada tok guru kita 100% supaya dapat mendidik jiwa kita. Nah, supaya dapat Allah dapat memberikan munafaat kepada kita daripada ilmu tok guru kita. Nah, bahkan dikatakan as-salafus salih sebelum sampai kepada rumah tok guru dia bersedekah dulu. Bersedekah supaya tidak melihat aib daripada tuan guru dia, supaya nanti tidak diceritakan sama orang lain. Sebab kalau diceritakan berarti dia tidak dapat berkat daripada ilmu yang dipelajari dari tok guru dia. Sampai gitu. Tapi sekarang ni murid-murid lawang kita, kalau perlu dipoliskan, lapor di polis. Nah, jadi bagaimana anak-anak kita boleh mendapat berkat? Kita sendiri yang ajar yang tak betul. Jadi kita mesti, ingat lagi abah saya bawa saya ke sekolah. Dia bilang, tuan guru, ini kalau anak saya yang Abdul Hamid ini, kalau dia nakal, maka rotan dia. Allahu Akbar. Kita takut, sebab ayah pun mengatakan rotan dia. Allahu Akbar. Dan tidak akan campur tangan. Kalau kita melaporkan diri, melapor tok guru kita kepada ayah kita, ayah lagi rotan kita. Jadi kita tak berani. Sebab ayah yakin bahawa kita dirotang oleh tok guru kita karena kita memang bersalah. Tapi sekarang ini kita poliskan kita punya tok guru, siapa tok gurunya dipoliskan, gurunya dipoliskan, siapa pula. Nah, itu menandakan bahawa sistem pendidikan kita di alam Islami menurun. Nah, tak sama dulu. Nah, tak sama dulu. Allahu Akbar. Kita tak hafal alfiyah, kita punya kepala dia bawah nih. Saya tak menghafal, kepala di bawah. Tak ada pun ayah kita nak sama guru kita, tak ada. Bahkan senyum-senyum lah, apa pada muka kau tak hafal. Kita lagi dirotan lagi balik. Jadi kita tak melaporkan kita punya tok guru kita. Ada saya punya tok guru, dia punya tangan gini, tangan dia gini. Si anak ketok kita punya kepala. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tapi kita sayang. Setelah kita berhasil, kita sayang. Nampaknya menghendaki segala bentuk kebaikan kepada kita. Tak ada tok guru yang mengharapkan, kalau dia tok guru lah, tidak ada tok guru yang mengharapkan anak muridnya tidak berhasil. Bahkan semua guru ini, tok guru ini mengharapkan supaya muridnya lebih hebat daripada dia. Nah, ingat lagi ayah mengatakan, kalau engkau tak mengalahkan saya masih rugi lagi. Itu namanya tok guru. Nah, saya rugi kalau seandainya saya lebih daripada kau. Nah, selalu diulang-ulang. Jadilah kau murid yang lebih baik daripada saya. Allahu Akbar. Nah, itu namanya guru yang ikhlas. Nah, jadi kita kembali, qul lahum ya Muhammadu. Di sini ya Muhammadu. Ini cara tepat nih.
kata ulama kita, ulamaul muhaqqiqun, qul lahum ayyuhan nabiyul karim, wahai nabi yang mulia, bukan ya Muhammadu. Kita jangan ikut-ikut sebagian tafsiran ulama. Qul lahum, katakan kepada mereka, kepada Bani Israel, ayyuhan nabiyul karim, wahai nabi yang mulia. Nah, kenapa? Itu adalah adab dan akhlak Allah bertutur kata dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang enak-enaknya Muhammad, seperti dia punya adik angkat dia Muhammad. Mana boleh gitu. Kita mesti penghargaan, memberikan ayatnya banyak sangat. Nah, banyak sangat di dalam Al-Quran, di dalam hadis sahih untuk memberikan penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dan setiap kita menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diwajibkan. Ambil dari mana diwajibkan? Allahu akbar. Ditanya lagi. Kita di dalam hadis sahih dikatakan bila mana disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak berselawat kepadanya, maka kita dianggap orang yang bakhil. Orang yang bakhil ini tempatnya adalah di neraka. Mengikut kaedah usul fikih, bila mana Allah mengancam kita dengan api neraka, atau dia mengancam kita dengan satu laknatan, nah, dilaknat kita. Kalau tak berbuat begini akan dilaknat. Atau kita disifatkan sama dengan iblis, nah, ataukah diancam dengan api neraka, menunjukkan perintah itu yang Allah perintahkan atau yang dilarang di dalam Al-Quran, dan kalau kita dekati kita akan dilaknat adalah dosa. Dia punya risiko adalah dosa besar. Allah menyuruh kita berbuat sesuatu dan mengatakan hati-hati jangan sampai tinggal, nanti kau dilaknat. Nah, dikategorikan akan dikumpulkan bersama iblis akan masuk api neraka. Nah, menunjukkan adalah dosa besar. Hal itu adalah dosa besar. Itu yang disepakati ulama usul. Nah, itu kaedah dalam sistem penafsiran Al-Quran. Nah, jadi qul lahum ya Muhammadu, yang tepatnya qul lahum ayyuhan nabiyul karim. Itu yang paling tepat. Nah, qul lahum ayyuhan nabiyul karim attakhadtum yani, apa kamu telah mengambil, nah, indallahi ahdan, janji di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kalaulah nanti di neraka, dimasukkan di api neraka hanya 40 hari. Betul kata Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-imam as-Suyuti hudhifat minhu hamzatul wasli, hamzah wasal dia dibuang, sebab asal katanya aittakhadtum, atau boleh dibaca attakhadtum, dia hamzatul wasal. Di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab ada namanya hamzatu waslin dan hamzatu qat'in atau faslin, yaitu menggunakan hamzah, ada huruf hamzah. Nah, itu namanya hamzatu qat'in. Kalau tidak ada hamzahnya gini, hanya alif saja, namanya hamzatu waslin. Boleh dibaca terus attakhadtum. Naam, attakhadtum, attakhadtum. Naam, dibuang dia punya alif dia. Naam, alif hamzatu wasl istighna'an bi hamzatil istifham, karena cukup memakai hamzah di dalam percentage. Kita ada percentage dalam tanda tanya dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Terengganu pun ada juga banyak dibuang kata-kata. Saya rasa paling banyak membuang kata-kata adalah orang Terengganu. Kebetulan alhamdulillah istri anak adalah orang Terengganu. 40 tahun dah saya dengar cakap Terengganu. Meskipun saya tidak lancar mana bahasa Terengganu, tapi saya faham bagaimana boleh dibuang kata-kata dalam bahasa Terengganu. Bagi orang Terengganu itu adalah fasih. Nah, itu adalah fasih. Kefasihannya karena banyak membuang kata. Nah, itu sistem bercakap mereka. Bukan satu bentuk negatif dah.
begitu dia bercakap. Nah, jadi boleh diperhatikan. Kita kembali kepada bahasa standar dan melihat ada beberapa kalimat, beberapa kata yang dibuang. Ada, itu jelas. Nah, jadi dibuang dia punya hamzah karena cukup dengan hamzatul istifham, tanda tanya daripada ada. Tidak perlu mengatakan engkau pergi masjid ke? Engkau pergi masjid ke? Adakah engkau? Tak perlu. Dari masjid. Dari masjid. Apakah kamu dari masjid? Datang dari masjid. Panjang sangat cerita. Nanti orang Arab mengatakan sadaqallahul azim, panjangnya. Sadaqallahul azim. Orang Arab dipilih kita terus panjangnya. Mitsaqam minhu bidzalik, janji daripada Allah Subhanahu wa taala adanya Bani Israel tidak akan disiksa di api neraka kecuali 40 hari. Betul ke? Allah pernah berjanji dengan hambanya bila mana dia berbuat apapun, terutama Bani Israel ni, bila mana durhaka kepada Allah meskipun mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disiksa kecuali 40 hari. Allah menjawab mengikut di dalam nas ini itu adalah kebohongan. Dijawab oleh tafsirnya, la ahdahu bihi, ahdahu dikatakan indallahi mitsaqan minhu bidzalika qul lan yukhlifallahu ahdahu bihi. Maka ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengungkir janji. Selama berjanji, Allah berjanji akan memasukkan orang yang patuh kepada Allah di syurga, jelas. Tidak mungkin akan Allah mengungkiri janjinya. Bila mana kebaikan, syurga, Allah akan masukkan hambanya di dalam syurga. Tapi kalau dia ancam hambanya akan masukkan dia api neraka, boleh saja dia tak buat. Boleh saja dia tak buat. Bukan ungkir janji. Itu menunjukkan betapa rahmatnya Allah terhadap hambanya. Boleh Allah mengancam kita api neraka, jangan berbuat gini, tapi las-las dia maafkan kita. Tapi bila mana berjanji, Allah tidak akan ungkir janjinya. Selama kita berbuat baik kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak melawan undang-undang Allah Subhanahu wa taala, janji Allah akan masukkan syurga. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus diketahui, undang-undang Allah bukan potong tangan saja membuat takut orang. Undang-undang Allah adalah semua apa yang telah diletakkan oleh Al-Quran Al-Karim, diperintahkan dan dilarang oleh Al-Quran Al-Karim. Sama ada yang berkaitan dengan undang-undang keluarga, undang-undang ibadah, undang-undang muamalat, atau undang-undang apa saja yang telah diputuskan oleh Al-Quran. Adalah undang-undang Allah. Cara berwudu, undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Masuk bilik air, kaki kiri dulu, waktu keluar kaki kanan, ada undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Jadi undang-undang Allah ini dia sangat luas. Bukan saja undang-undang Allah Subhanahu wa taala potong tangan, bikin takut orang. Hukum hudud. Hukum hudud ada, tidak dinafikan, ada. Tetapi dia hanya datang untuk mendidik masyarakat. Sama dengan halnya kata ulama kita Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, adanya undang-undang jinayah ini diperkenalkan kepada masyarakat untuk mendidik masyarakat, seperti mana disuruh kita menggantungkan rotan kita di dinding supaya anak kita takut. Nanti kan kalau tak buat kita dapat rotan. Nanti kan kalau mencuri potong tangan, itu. Dan berapa banyak orang yang dipotong tangannya di zaman Rasulullah? Berapa banyak yang mencuri? Di zaman Khulafaur Rasyidin berapa banyak? Tidak banyak. Bila mana dia mencuri karena ada syubhat, dia ambil haknya, karena dia punya perut dia lapar, dia tidak dipotong tangan dia. Makanya Islam mengatakan idra'u al-hududa bisyubhat, usahakan mengelakkan pelaksanaan hudud selama ada syubhat. Kenapa curi? Saya tak mencuri. Kenapa itu? Ambil wang negara, saya punya allowance diambil oleh kerajaan. 3 tahun saya kerja tidak dibayar allowance saya.
tapi dia tidak akan lepas daripada hukum ta'zir. Kenapa pandai-pandai ambil, ya kan? Oh, sok mau tulis surat kita tak dilayang, boleh saja dia bela diri dia. Naam. Gaji saya sekian tapi tidak diberikan gaji sepenuhnya. Naam. Hak saya, tanah saya diambil tetapi tidak dibayar. Itu alasan yang menyebabkan orang itu tidak boleh kena undang-undang hudud. Islam ini cantik. Yang masalahnya orang Islam tak paham Islam. Sedikit takutkan orang. Hati-hati potong tangan nanti. Padahal mesti perkenalkan diri kita kepada masyarakat dengan perkenalkan Islam dengan bentuk yang indah. Masyarakat akan tertarik. Pendakwah yang datang ke Asia Tenggara ini bukan memperkenalkan hukum hudud dulu, tapi memperkenalkan betapa cantiknya Islam dengan perangai orang yang berdakwah di jalan Islam. Bila mana berjanji, dipenuhi janji dia, sehingga orang tempat mengatakan, siapa dia itu? Oh, haulai muslimun, mereka itu orang Islam. Agamanya apa? Islam. Kata anak tempatan, kami lebih utama memeluk agama Islam, kata orang tempatan seluruh Asia Tenggara. Nah, tidak diperkenalkan pun hukum hudud dulu. Kalau diperkenalkan hudud, lari semua. Kemungkinan saya orang yang pertama lari. Tapi memperkenalkan akhlak yang mulia. Nah, perlihatkan akhlak mulia, jangan tamak. Kalau kita nak memperkenalkan bahawa beginilah Islam, kita dulu yang zuhud. Cakap tentang zuhud, kita dulu yang zuhud. Jangan sampai kita tamak. Nah, makanya diperlihatkan kita disuruh berdoa, Allahumma zahidni fid dunya wa raqibni fil akhirah wa bassirni bi uyubi nafsi. Jadikanlah saya zuhud ya Allah di dunia ini, dan apa namanya, dan mempunyai apa namanya raghbah, kehendak yang keras untuk kehidupan akhirat, dan tunjukkanlah kepada saya semua uyub-uyub, kesalahan, sifat-sifat yang negatif pada diri saya. Begitulah dulu orang masuk Islam. Nah, masuk Islam satu kampung, bukan karena diperkenalkan hudud. Apa yang diperkenalkan adalah Allah dan Rasulnya, cintanya kepada manusia. Jadi kita mesti kembali kepada sejarah, bagaimana manusia itu boleh masuk Islam. Semua di mana-mana orang masuk Islam karena akhlak pendakwah yang bagus, yang tidak tamak. Kalau kita yang tamak dulu, orang tak masuk Islam. Nah, jadi kita perbaiki diri kita dulu, baru panggil orang masuk Islam. Dan biarlah kita yang zuhud dulu di dunia ini. Nah, kalau masyarakat memerlukan bantuan, kalau perlu kita berikan dulu masyarakat. Nah, dia nak rumah, kita ada rumah, dapat rumah, dia kata berikan dulu masyarakat. Jadi masyarakat menilai, oh begini namanya Islam ni. Kenapa kau dulukan saya? Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, begitulah Al-Quran. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan orang lain daripada dirinya. Jadi orang pun masuk Islam. Oh, cantik yang ini nampaknya Islam. Jadi orang berbondong-bondong masuk Islam. Saya tidak ada unsur politik. Nah, saya bukan ahli politik. Kita adalah pendakwah. Kita ini Bani Al-Ahdal sama dengan Bani Alawi. Kita pendakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak masuk dalam bidang politik. Tak usahlah. Kita tidak akan mengejar pangkat. Nah, saya selalu minta dari dulu dah, jauhkanlah ya Allah aku dari pangkat. Sebab itulah nenek moyang kita meminta kita ini Bani Al-Ahdal, Bani Alawi, jauh daripada pangkat, hanya berdakwah di jalan Allah saja. Nah, saya tiap-tiap hari sujud, jauhkanlah saya Allah daripada pangkat. Nah, kita tak mau pangkat. Nah, supaya kita tidak tertuduh bahawa Bani Al-Ahdal, Bani Alawi adalah menuntut pangkat. Tak, kita tak mau pangkat. Nah, kita mau supaya agama Allah berdiri. Nah, berdiri tegak. Nah, di bumi persada ini. Nah, jadi fala yukhlifallahu ahdahu bihi. Nah, tak demikian. Tidak mungkin Allah mengungkiri janji dia. Bahkan taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau mengatakan atas Allah Subhanahu wa taala apa yang kau tidak ketahui. Nah, maka dijawab oleh Allah, bala tamassukum kamu akan disentuh, wa tukhalladuna fiha,
akan dikekalkan di dalam api neraka. Bala man kasaba sayyi'atan ay syirkan. Kenapa pula Imam Suyuti mengatakan syirkan? Syirkan berarti sayyi'atan berarti dosa besar. Naam. Wa hatat bihi khati'atuhu bil ifradi dengan bentuk pertama, au khati'atuhu bil jam'i wal jam'i, itu maksudnya bil ifradi khati'atuhu wal jam'i khati'atuhu. Jadi kalau orang banyak dosa berbuat syirik, maka dia akan dikekalkan di api neraka. Selama dia tidak berbuat syirik, insyaallah Allah akan memaafkan dia. Berapa banyak hadis orang itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada amalan pun, tapi sah keimanan dia. Ditimbang amalan dia dengan amalan keburukan dia dan keimanan dia lebih kuat lagi, lebih rajih, lebih kuat, sehingga dimasukkan di surga. Jadi perbaiki kita punya keimanan. Yang paling penting keimanan. Jangan menjejaskan keimanan kita dengan sesuatu hal, dengan syubhat ataupun daripada ajaran-ajaran yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di arsy, tinggal di arsy. Kenapa? Di sini begitu disebutkan. Nah, disebutkan juga ini rumah Allah. Jadi Allah di sini ada bersemayam di sini, di Taqwa besar. Di Ka'bah dikatakan Baitullah. Jadi kita mengatakan Baitullah itu ada, Allah ada di situ. Ada sudah dulu situ bersila. Jadi ini hanya penghargaan bagi tempat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baitullah, masajidullah, buyutullah. Masjid-masjid ini adalah rumah-rumah Allah. Maksudnya rumah-rumah Allah, rumah-rumah di mana Allah diagungkan, disembah. Tak pandai sungguh bahasa Arab. Nah, hendak mentajsimkan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas insyaallah pada pelajaran yang akan datang, bagaimana orang yang mentajsimkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kedudukannya dan amalan dia. Tentunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengatakan Allah itu bertempat. Tempat dan waktu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Ingat tu, tuan-tuan. Kita selalu membaca wallahu ghaniyun 'anil 'alamin, dan Allah itu tidak perlu dengan makhluk dia. Alam semesta ini, waktu dan tempat merupakan alam semesta. Nah, waktu diciptakan di dalam Al-Quran, sebagaimana statement Al-Quran diciptakan seiring dengan penciptaan langit dan bumi. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Naam. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Dalam hadis sahih Allah menciptakan 12 bulan ini seiring menciptakan langit dan bumi. Kita akan bahas insyaallah pada pelajaran akan datang tentang penciptaan alam dan bagaimana Allah sebutkan tempat-tempat itu. Allah ada di situ, menunjukkan Allah mengagungkan tempat-tempat ini, bukan berarti Allah ada tinggal di situ. Ini ada merupakan kekafiran, keluar daripada Islam. Dan mudah-mudahan kita dapat meninggalkan kepercayaan yang batil ini, akidah yang batil ini, yang merosakkan akidah kita, meskipun kita beramal. Nah, sujud, rokok tiap hari tiap malam, bila mana akidah kita rosak, maka Allah tidak terima. Allah tidak terima. InsyaAllah kerjakan yang wajib-wajib, akidah kita sahih, InsyaAllah masuk syurga. Kata Imam Ghazali, hatta dia tak sembahyang tahajud. Nah, lakukan yang penting-penting saja, yang penting akidah kita betul. Nah, itu yang kita minta, akidah betul. Jangan pelesetkan akidah umat Islam. Akidah kita Ahlus Sunnah, aqidatu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti kita mempelajari sifat 20 untuk memperkemaskinikan akidah kita. Jangan ditinggalkan tu, sebab akan menjadikan kita terpeson daripada akidah yang benar. Itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan orang-orang yang benar di dalam perjalanannya menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant,
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi rajabina وشعباننا وبلغنا رمضان وارزقنا بركات ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. واحفظ هذه البلدة رنجانو وسلطانها ورعيته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.